Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang akhlakul karimahnya ini tak habis-habisnya untuk kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya berdiri menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan ini menjadi mau'izah hasanah dan menjadi tanbihul ghafilin, mengingatkan di antara kita yang lupa. Mudah-mudahan menjadi sababiyah, menjadi sebuah pencerahan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat ini kita sudah memasuki tanggal 13 atau 12 ya? 14 Rabiul Awal ya. Kita sudah berada di bulan Rabiul Awal di antara tanggal 12 atau tanggal 13 Rabiul Awal. Artinya pada bulan ini kita peringati kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain ceritanya kita nih maulidan gitu ya, maulid ya. Maulid apa maulud nih? Apa mulutan? Nah, kalau mulutan dari tadi juga ada mulutan terus nih ya. Orang ada diemnya kayak ini, lagi yang di belakang samping saya nih ya. Kalau maulid, kalau kata Haji dan Mama ya, ini termasuknya bisa dikatakan masdar ya, atau jarang atau kata benda, artinya kelahiran. Atau maulid ini adalah isim makan yang menyatakan tentang waktu lahirnya. Ya, kalau maulud isim maf'ul yaitu menyatakan tentang orang yang dilahirkannya, yaitu bayi Nabi Muhammad SAW. Menyatakan yaitu orang yang dilahirkannya itu Rasulullah Muhammad SAW.
Kalau peringatannya bisa disebut katakan Id Milad, ya. Tapi tentu saja kita tidak mempersoalkan makna dari kata maulid ataupun maulud, ya. Yang intinya adalah kita ingin menjadi orang yang katakanlah menjadi bagian orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kaul ulama, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad ahyal Islam, maka orang tersebut artinya telah menghidupkan syiar Islam. Jangan sebentar-sebentar bid'ah. Bid'ah sebentar-sebentar bid'ah. Hanya kata Adi Hidayat, itu dari kaki ente, kaki antum sampai kepala itu bid'ah semua itu, ya. Ya, apalagi membuat ucapan kullu dolalatun, apa kullu bid'atun dolalah. Waduh, dolalah artinya tertolak. Setiap yang bid'ah itu tertolak. Wa kullu dolalatun finnar. Kemudian yang tertolak itu masuk neraka. Masuk neraka semua ini kita, ya. Jangan gampang ya kita membid'ah-bid'ahkan. Ya. Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minad dunya, maka dia akan keluar dari dunia ini, artinya pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, illa bil iman, kecuali ia membawa iman dan Islam, dengan kata lain wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan bangga saat ini kita masih sama-sama di tempat zikir, di tempat pengajian. Siapa yang menjamin ketika di akhir hayat kita menghembuskan napas terakhir, kita sedang berada dalam kemaksiatan? Itu namanya su'ul khotim, akhir yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi orang yang senantiasa mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar dari muka bumi ini, atau tidak akan wafat kecuali wafat dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan kita semuanya nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memang hadirin sekalian dirahmati Allah, maulid itu tidak diperingati saat Rasulullah masih ada, ya jelas saja karena masih ada. Saat setelah wafat pun sebenarnya masih rasa kekhawatiran, lagi pula masih dalam kondisi jarak waktu yang sangat dekat. Ada beberapa pendapat, ada beberapa versi yang menyatakan, ada yang mengatakan bahwasanya peringatan maulid itu dimulai di abad keempat Hijriah, di masa Bani Fatimiyah di Mesir. Tetapi yang paling spektakuler, yang paling bombastis, yang besar-besaran dan luar biasa, ini terjadi pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di Irak. Hadirin sekalian, saat itu ini dampak dari bagaimana seorang sultan yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi sampai untuk menggairahkan, menghidupkan syiar Islam dan menghidupkan supaya semangat perjuangan Islam yang ketika itu sedang terjadi yang namanya perang salib. Perang salib itu perang antara umat Islam dengan orang kafir, yang saat itu orang kafir sedang menduduki, yaitu yang namanya jalur Gaza Palestina, itu Masjidil Aqsa. Selama 2 abad lamanya, 200 tahun cukup lama. Saat itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bahkan membuat sayembara. Inilah termasuk kenapa historisnya sampai sekarang Al-Barajanji masih kita baca. Itu kalau kita telusuri ke belakang sejarahnya, Syekh Ja'far Al-Barajanji itu yang termasuk yang memenangkan sayembara, membuat sebuah syair-syair kitab maulid. Kitab maulid itu bukan satu-satunya Al-Barajanji.
Di kitab di Al-Barjanji itu ada gabungan, ada Syarafal Anam, kemudian juga ada Ad-Dibai, lalu ada Kasidah Burdah, bahkan mungkin para habaib mereka lebih cenderung memakai membaca Simtuduror. Itu adalah kitab-kitab maulid. Nah, kitab Rawi ataupun Al-Barjanji, sebenarnya Barjanji itu dinisbatkan kepada Al-Barjanji, nama tempat Kurdistan di Irak. Ya, Syekh Ja'far yang menulis itu lalu menjadi pemenangnya. Kenapa? Luar biasa. Ucapan-ucapan atau pemujaan-pemujaan atau yang maksud saya adalah pujian-pujian terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang ada di kitab Berjanji itu benar-benar menggetarkan, menggairahkan, dan sejak itulah kemudian perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Menggerakkan semangat perjuangan umat Islam yang saat itu sedang katakanlah mengalami masa-masa penurunan. Nah, ini barangkali bisa kita analisa, bisa kita kaji. Bagaimana kita merasakan kita ini cinta terhadap Nabi kalau kita alergi terhadap maulid. Di dalam perhelatan maulid biasanya dibacakan Al-Barjanji, dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran. Mana jeleknya, mana buruknya? Adakah kemaksiatan di dalam peringatan maulid? Tidak ada. Justru itulah barangkali tidak apa-apa di setiap musola, di setiap masjid, di setiap tempat-tempat ibadah, ayo kita ramaikan. Ini syiar Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi, Islam itu agung, dan tidak ada lagi keagungan selain keagungan Islam. Bagaimana Islam mau syiarnya akan luas kalau seandainya sebentar-sebentar orang membid'ahkan maulid. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, banyak beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peringatan maulid. Setidak-tidaknya satu hal, misalnya dari aspek sejarah historis, kita harus tahu tentang sejarah kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti di anak cucu keturunan kita mereka gelap gulita dan tidak tahu sejarah kelahiran Rasulullah. Ya, makanya di banyak syair tuh, ya, 12 Rabiul Awal, mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Nabi pembimbing umat dan pembawa syafaat untuk para umat. Marilah hai kawan, kan begitu ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada tahun gajah, Nabi Muhammad dilahirkannya. Nah, kita tahu tahun gajah. Tahun gajah tahun apa itu? Saat itu belum ada perhitungan Hijriah. Hanya ada sebuah peristiwa, ada satu kejadian yang sangat menggemparkan. Saat itu saat sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu diterangkan itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ada beberapa peristiwa yang sangat besar yang menggetarkan itu supaya kita tahu kenapa disebut tahun gajah. Ini sejarah. Insya Allah sekalipun kita sudah tahu tentang sejarah Rasul, kita diputar lagi sejarah itu tidak bosan-bosannya. Ada yang bosan dengan sejarah Nabi? Enggak ya, insya Allah tidak. Justru kita mendengarnya sekalipun bosan, tidak. Insya Allah justru semakin kita dengarkan lagi kaset yang kita ulang-ulang itu justru menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ada banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pada saat itu, saat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW,
ada tentara bergajah, Ashabil Fil. Datang dari mana? Dari Yaman. Ya. Kenapa orang Yaman datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah? Ini juga historisnya apa? Karena di Yaman itu Raja Abyssinia yang dipimpin oleh Abroha itu mendirikan sebuah tempat peribadatan menyaingi Ka'bah. Dia membuat sebuah gereja terbesar namanya di San'a di Yaman. Oleh karena itu rasa-rasanya jangan sampai ada saingan. Banyak orang-orang berdatangan, para turis, para pelancong datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram. Jangan sampai ada terjadi. Akhirnya apa? Rencana dihancurkanlah itu Ka'bah. Sebelum ada Masjidil Haram pun orang-orang memang sudah berdatangan datang ke Ka'bah. Karena Ka'bah ini memiliki daya magnet yang sangat kuat. Daya tarik yang kuat untuk orang-orang datang ke sana. Sehingga Abrohah memimpinnya dengan tentara bergajah. Rencananya mau dihancurkan. Sebelum menghancurkan Ka'bah, saya buat ilustrasi misalnya, Ka'bahnya ada di Kemang. Lalu sampai di depan Pocis, itu rombongan si Abroha itu bukan hanya mau menghancurkan Ka'bah, tapi dia merampas unta-unta, domba peliharaan orang-orang Mekah. Tak terkecuali miliknya kakenda tercinta dari Nabi kita, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib saat itu preman. Jangan main-main ya. Lantas apa? Mendengar bahwasanya mereka merampas unta-unta, domba orang-orang Mekah, itu datang itu dengan pedang terhunus datang menghampiri si Abroha. Abroha masih di atas gajah itu. Wahai Tuan, dengan suara lantang, kembalikan unta-untaku, kembalikan domba-dombaku. Lalu apa yang dikatakan si Abroha? Aku datang ke sini akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa engkau tidak memperdulikan Ka'bah? Kenapa engkau memperdulikan unta-untamu, domba-dombamu, kambing-kambingmu? Apa yang diucapkan si Abdul Muthalib, kakek tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW? Wahai Tuan, unta-unta ini, kambing-kambing ini, domba-domba ini, aku tuannya, aku yang punya. Ka'bah biar ada tuannya, Allah Subhanahu Wa Taala yang tuannya, biar dia yang menjaganya. Luar biasa, sangat jelas, sangat lantang, membela yang benar ya. Jadi maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar nih ya. Maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang benar, luar biasa. Setelah itu Abdul Muthalib langsung lari ke Ka'bah sambil menciumi kiswahnya Ka'bah. Ya Tuhan, wahai, kami berdoa mungkin bahasa kita kepada Allah, ya Allah, Ka'bahmu akan dihancurkan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya engkaulah yang menjaganya. Ya. Itu salah satu sisi di antara pernik-pernik sejarah dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sebelum dilanjutkan, rasanya tadi pengen baca selawat saya lupa. Kita selawat dulu ya, biar Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ya, karena pada saat itu ada satu peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Apakah berhasil? Tidak. Setelah dijelaskan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana? Apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak menyaksikan? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah telah melakukan sebuah perbuatan kepada tentara bergajah ashabil fil. Kemudian alam yaj'al kaidahum bi tadlil. Kemudian Allah menjadikan apa yang dilakukan oleh tentara bergajah menjadi sebuah tipu daya saja. Nah, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Alam yaj'al kaidahum bi tadlil. Warsal alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengutus wa arsala alaihim kepada mereka tayran itu burung, ya, ababil yang berbondong-bondong. Jadi kalau ababil itu sebenarnya bukan nama burung, ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong, ribuan jutaan. Itu membawa batu panas yang diambil dari neraka. Lalu dilemparkan saja itu kepada tentara-tentara bergajah, dilumat itu oleh ababil, ya. Itu sampai seperti daun-daun kering. Bahkan riwayat menyebutkan bahwasanya itu gajahnya sendiri ketika berada di hadapan Ka'bah, ada yang menyebutkan itu terprosok kakinya terjerembab, ada yang menyebutkan bahwasanya si gajah itu memalingkan wajah dan berputar atas izin Allah. Dan sampai saat ini Makkatul Mukarramah atau Ka'bah atau Baitullah masih terjaga. Ini adalah terjadi saat-saat menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah, ya. Sejarah yang harus kita terus lanjutkan kepada anak cucu kita. Kemudian hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saat-saat kelahiran Nabi kita, malam harinya cahaya memancar bersinar di tengah-tengah jazirah. Bahkan ada api yang terus disembah-sembah, bahkan di rumah-rumah Majusi seketika malam itu padam. Ada api yang tidak pernah padam itu berpuluh-puluh tahun yang disembah oleh orang-orang Majusi. Pada malam hari itu padam, bergetar semua. Kemudian apa? Saat itu
arca-arca berhala-berhala yang berada di dinding-dinding Ka'bah itu juga seketika porak-poranda. Itu menandai tanda kelahiran. Ini luar biasa. Jangankan itu, kita sudah tahu bahwasanya Abul Uzza atau yang bernama Abu Lahab ini paman Nabi ini. Saat itu Nabi kita belum jadi Nabi karena baru saja dilahirkan. Senang, gembira atas kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang nih, seperti senangnya Bapak Saur lahirnya cucunya. Nah, senang ya, karena akan membawa keberkahan ya, akan membawa keberkahan. Abu Uzza atau yang namanya Abu Lahab senang sampai dia membebaskan hamba sahaya budak yang bernama Suwaibah. Makanya ada satu riwayat menyebutkan Abu Lahab itu meskipun setiap hari Senin, setiap kelahiran Nabi, maka disiksa kuburnya, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena rasa senang. Makanya kita sebagai umatnya jangan pengen dapat syafaat, Maulid alergi, Maulid bid'ah. Nah, bagaimana ya? Ini merupakan salah satu password ini. Ya, makanya saya senang sekali Pak Saur memanfaatkan momen ini sebagai Maulid. Insya Allah ya, apa yang kita keluarkan, saya menyimak di beberapa grup Pak Rokib, Pak Haji Ahmad jadi garda terdepan yang mengumpulkan dana ya. Insya Allah seria-rianya urusan Maulid, Masya Allah. Insya Allah ini justru jalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Ya, jangan khawatir, jangan hitung-hitungan matematik ya. Padahal nikmat Allah tidak ada angka, tidak ada nom, tidak ada bilangan yang bisa menghitung, menjumlah kenikmatan Allah. Masa kita sekedar 100.000, 1 juta, boleh lebih dari itu untuk peringatan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, satu sisi saja yang saya menyampaikan itu, paling tidak ya nanti pada hikmah-hikmah yang lain, bagaimana orang menjadi rasa cinta. Banyak para sahabat yang begitu cintanya terhadap Nabi. Ketika Nabi terjadi di perang Uhud, kemudian giginya patah, dia harus membentur-benturkan dengan batu supaya patah karena rasa cintanya. Kemudian ketika Nabi begitu cintanya sampai mendengar Nabi wafat, sampai dia berdoa di tengah ladang, minta dibutakan matanya. Kenapa? Sudah tidak ada keindahan lagi selain keindahan menatap Rasulullah. Dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menandakan bagaimana seorang ini begitu mahabbah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, cinta terhadap Nabi, cinta terhadap Rasulullah. Nah, insya Allah kalau kita cinta terhadap Nabi, cinta terhadap Rasulullah, ya, insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan di episode-episode yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.